Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Nabila Evania Putri di Alkisah, sebuah cerita yang akan memberikan dongeng yang menarik buat kalian semua. Hari ini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Gadis Berkerudung Merah. Pada suatu pagi hari yang cerah, di sebuah rumah kecil di tepi hutan lebat. Pagi itu, burung-burung bernyanyi mengiringi kegembiraan yang terpancar di paras cantik seorang gadis kecil. Rupanya hari ini adalah hari ulang tahunnya. Mama, hari ini adalah hari yang kutunggu-tunggu. Apa Mama lupa? Tanya si gadis dengan penuh harap. Mama tidak lupa sayang, hari ini kamu berulang tahun. Mama sudah menyiapkan kado untukmu. Jawab sang mama dengan lembut. Benarkah? Lalu, di mana kado itu disimpan? Tanya si gadis yang sudah tak sabar menerima kadonya. Sebentar sayang, mama sedang membuatkan kue untukmu dan juga nenekmu yang sedang sakit, katanya sambil tersenyum. Beberapa menit kemudian, sang mama mengajak gadis kecil ke kamar. Ternyata, di sanalah kado disimpan. Ayo ikut mama. Mama sudah siapkan kado terindah untukmu di kamar, ajak sang mama. Rasa penasaran, gadis kecil itu mengikuti ibunya ke kamar. Di sana, ia melihat sebuah bingkisan berwarna merah. Dengan perasaan yang amat senang, gadis tersebut langsung membuka kadonya. Ternyata isinya adalah kerudung berwarna merah. Sang mama sengaja memilih warna merah karena ia tahu warna kesukaan si gadis kecilnya adalah merah. Terima kasih mama, aku menyukai kerudung merah ini. Akan aku pakai setiap hari, ucap gadis kecil sambil memeluk mamanya. Sejak saat itu, si gadis kecil itu dijuluki dengan gadis berkerudung merah. Pada sore harinya, gadis kerudung merah dimintai tolong oleh sang mama untuk mengunjungi neneknya yang sedang sakit. Bawalah sekeranjang kue ini ke nenek ya nak, tetap berjalan dan jangan bicara dengan orang asing, kata sang mama. Ya mama, terdengar jawaban riang. Nenek anak perempuan tersebut tinggal di sisi lain hutan, dan gadis berkerudung merah tersebut berangkat menuju pondok tempat neneknya tinggal. Ketika sudah jauh ke dalam hutan, ia mendengar suara gemerisik di belakangnya yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Bayangan gelap untuk berdiri di sampingnya dengan suara rendah kasar berbicara. Mau kemana sendirian, gadis berkerudung merah? Kata Tuan Serigala. Saya akan mengunjungi nenek saya yang sakit, Tuan Serigala. Dia tinggal di tepi hutan di sebuah pondok di bawah pohon ek. Anda pasti mengetahuinya, kata gadis kerudung merah yang melupakan nasihat bijak mamanya untuk tidak berbicara dengan orang asing. Tidak, saya tidak kenal dan tidak mengetahuinya. Namun, kurasa bunga bluebell di sana akan membuat seikat bunga yang indah untuk nenek, bukan? Tanya serigala. Gadis kerudung merah yang malang tersebut tidak melihat niat Tuan Serigala yang berencana untuk memakannya dan neneknya. Anda benar, akan saya lakukan. Terima kasih Tuan Serigala, kata gadis kerudung merah sambil melompat ke semak bunga bluebells. Serigala itu diam-diam mundur dan lari ke rumah nenek gadis kerudung merah. Setelah sampai, ia berseru, berpura-pura menjadi gadis kesayangan neneknya. Tok tok tok. Nenek, biarkan aku masuk. Ini aku, gadis berkerudung merah, ujar Tuan Serigala. Langsung saja masuk, aku terlalu lelah, jawab nenek menjawab dengan suara serak. Sambil menyelinap masuk, serigala jahat itu mengunci pintu di belakangnya. Setelah itu, ia mengunci sang nenek di lemari, mengenakan pakaiannya, menutup tirai, dan membaringkan diri di tempat tidur dan menarik selimutnya untuk menutupi hidungnya. Sementara itu, gadis berkerudung merah telah memilih beberapa bunga bluebells dan cornflower.
Saat ia akan kembali ke jalan setapak untuk melanjutkan perjalanannya, gadis kerudung merah melihat beberapa bunga lili di depan. Akan aku ambil beberapa untuk mama. Dia tidak akan keberatan, itu adalah favoritnya, pikir gadis berkerudung merah. Senang dengan semua bunga yang dipetiknya, gadis berkerudung merah mulai menyadari bahwa ia tersesat. Kemudian, ia bertemu dengan seorang penebang kayu dan bertanya di mana jalannya. Segera ia sampai di rumah neneknya. Gadis berkerudung merah mengetuk pintu. Tok tok tok, biarkan aku masuk, Nek. Ini gadis berkerudung merah dan aku membawakan kue untukmu, panggil gadis berkerudung merah. Betapa manisnya sayang, buka gemboknya dan masuklah. Dan jangan lupa untuk menutup pintu di belakangmu, seru Tuan Serigala jahat. Nenek, suaramu terdengar aneh. Apa kau flu berat? Tanya gadis berkerudung merah. Oh, ya sayang, aku terkena flu yang parah, jawab serigala. Gadis berkerudung merah mulai mendekati serigala yang menyamar jadi neneknya. Gadis berkerudung merah akhirnya meletakkan keranjang dan melihat sekilas wajah serigala yang tidur di ranjang sang nenek. Namun ia masih belum curiga bahwa itu adalah Tuan Serigala yang mengincarnya. Astaga, matamu besar sekali, Nenek, kata gadis kerudung merah sambil meletakkan keranjang di atas meja. Sekarang sudah lebih baik ketika bertemu denganmu, jawab serigala. Dan betapa panjangnya telingamu, kata gadis berkerudung merah sambil berjalan mendekati ranjang. Lebih baik ketika bertemu denganmu, sayangku, kata serigala itu dengan licik. Astaga, kau memiliki gigi yang sangat besar, Nenek, seru gadis kerudung merah dengan suara yang bergetar. Lebih baik ketika kau akan kumakan, teriak serigala sambil menggeliat keluar dari selimut kemudian menerkam gadis malang itu ke dalam cengkramannya. Gadis kerudung merah kemudian berteriak minta tolong. Ia kemudian teringat penebang kayu yang membantunya menemukan jalan. Untungnya pria itu masih berada di dekat pondok dan segera berlari dan bergegas ke rumah neneknya. Ia mendobrak pintu dan memukuli serigala itu hingga pingsan. Kemudian gadis kerudung merah buru-buru mengeluarkan neneknya yang mulai berteriak minta tolong. Mereka sangat berterima kasih kepada penebang kayu yang telah membawa serigala keluar dan menyelamatkan hidup mereka. Dan mereka akhirnya aman dari serigala jahat selamanya. Pesan moral yang dapat kita petik dari cerita gadis berkerudung merah adalah kita harus menaati nasihat dari orang tua dan tidak menilai orang berdasarkan penampilannya, karena itu bisa sangat menipu. Tidak boleh membagikan informasi pribadi apapun ke orang asing karena dapat digunakan oleh penjahat untuk menyakiti anak atau orang yang kita cintai. Kita perlu berhati-hati dan bertindak cerdas di setiap langkah, karena bahaya bisa mengintai kita di waktu-waktu yang tidak terduga. Sekian dongeng gadis berkerudung merah dari saya. Semoga dapat menambah wawasan buat kalian semuanya. Sampai jumpa di Alkisah sebuah cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.